Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, kami dari kelompok 3B Botani Tumbuhan Tinggi yang beranggotakan Saya Maya Aulia Putri. Saya Rai Divamurni. dan saya sendiri Robi Aprian. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang filotaksis. Mari kita simak bersama-sama, oke? Jadi, apa itu filotaksis? Filotaksis atau yang juga sering disebut dengan tata letak daun adalah aturan tata letak daun pada batang. Susunan daun pada batang biasanya ditentukan oleh banyaknya helai daun yang terbentuk dalam suatu nodus atau buku. Jadi ada 3 tipe tata letak daun. Yang pertama itu adalah folia sparsa atau tunggal bila ada 1 helai daun pada setiap buku. Contohnya itu adalah bayam. Yang kedua adalah tipe folia opposita atau berpasangan bila ada 2 helai daun pada setiap buku. Contohnya itu adalah soka. Lalu yang ketiga adalah karangan bila terdapat 3 helai daun atau lebih pada setiap buku. Contohnya adalah bunga alamanda. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tipe foliosparsa. Nah, kita akan mengetahui bagaimana sih cara menghitung rumus pada daun di tipe foliosparsa. Yaitu rumus daun untuk menghitungnya adalah A per B, yang dimana A itu merupakan garis spiral yang mengelilingi batang dan B adalah jumlah daun yang dilewati. Nah, mari kita simak bersama-sama bagaimana cara menghitungnya. Yang pertama, itu kita ketahui bahwa daun itu yang pertama daun 0, daun 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk melakukan perhitungannya kita harus mencari A. A itu yang pertama garis spiral yang mengelilingi batang. Dari titik acuan yang awal, yaitu daun 0, mengelilingi ke arah kiri, ke sini, kemudian dia berputar 1, kemudian berputar kembali ke atas 2. Artinya garis spiral yang mengelilingi batang atau A itu merupakan 2. Berarti kita ketahui bahwa A-nya itu 2. Selanjutnya itu kita akan menghitung jumlah daun yang dilewati atau B. Jumlah daun yang dilewati itu ada 1. Ini adalah titik acuan. Kemudian kita akan menghitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya nilai B itu merupakan 5. Maka rumus daun dari tipe foliosparsa adalah A per B yang sama dengan 2 per 5. Kemudian untuk mengetahui sudut divergensi pada tanaman bayam atau tipe foliosparsa, maka A per B dikali dengan 360 derajat yang sama dengan 2 per 5 dikali 360 sama dengan 144 derajat. Oke, yang kedua yaitu folia opposita, yaitu 2 daun pada tiap buku-buku. 2 daun pada setiap buku-buku yang letaknya berhadapan atau terpisah oleh jarak 180 derajat. Pada buku-buku batang berikutnya, biasanya kedua daunnya membentuk suatu silang dengan 2 daun. Di bawahnya disebut berhadapan atau bersilang atau folia opposita. Ini merupakan contoh dari tipe folia opposita, yaitu tanaman soka. Bisa dilihat dari gambar, dia tipenya berhadapan menghadap 180 derajat. Baik. Lalu yang ketiga yaitu folia verticillata atau berkarang. Terdapat 2 atau lebih daun pada setiap bukunya. Contohnya itu adalah alamanda. Pada tumbuhan ini tata letak daun berhadapan dan berkarang tidak dapat ditentukan rumus daunnya. Tetapi pada duduk daun dapat diperhatikan adanya ortosik-ortosik yang menghubungkan daun-daun yang tegak lurus atau satu sama lain. Jadi pada alamanda ini daun-daunnya berhadap-hadapan. Bisa dilihat terdapat 2 atau lebih daun pada setiap setiap bukunya. Tata letak daun sendiri itu dapat digunakan sebagai tanda pengenal suatu tumbuhan karena tumbuhan yang sejenis mempunyai tata letak daun yang sama. Maka tujuan dari penentuan tata letak daun pada batang adalah untuk mengenal berbagai tata letak daun pada batang dan menentukan rumus daun dari setiap tipe tata letak daun. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai filotaksis. Kesimpulan yang dapat disampaikan adalah bahwa tipe foliosparsa hanya dapat ditentukan rumus daunnya karena setiap bukunya memiliki 1 daun saja, sedangkan tipe
verticillata dan tipe opposita tidak dapat ditentukan rumus daunnya. Hal tersebut dikarenakan pada setiap bukunya terdapat lebih dari satu daun dan memiliki kerapatan antara daun yang satu dengan daun yang lainnya. Sekian yang dapat kita sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.